semua, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas inspeksi K3L Lab Instrumentasi Terpadu untuk mata kuliah Bioresiko, Bioetika, dan Keanekaragaman Hayati. Berikut adalah anggota kelompok kami, Adinda Luna Fausya, Muhammad Fauzi Adam, dan Putri Nadia Azahra. Berikut adalah table of contents atau outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu deskripsi laboratorium, kemudian program K3L Laboratorium dan Dokumentasi, ketiga hasil analisis evaluasi, dan yang keempat kesimpulan. Pertama, deskripsi laboratorium. Laboratorium Instrumentasi Terpadu berlokasi di lantai 2 Gedung E FMIPA UI atau Gedung Departemen Biologi dengan penanggung jawab yaitu Kadeti Purwanti. Laboratorium Instrumentasi Terpadu merupakan laboratorium yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengujian kandungan suatu sampel secara kualitatif maupun kuantitatif. Kedua, program K3L Laboratorium dan Dokumentasi. Kebijakan dan komitmen K3L pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu meliputi terdapat kebijakan tertulis mengenai K3L dan telah dikomunikasikan kepada pekerja yang berada di laboratorium. Adapun perencanaan aspek K3L meliputi terdapat pedoman tertulis yang ditempelkan pada pintu masuk ruangan laboratorium. Namun perencanaan peningkatan aspek K3L masih dalam pengembangan, seperti contohnya adalah dilakukannya HRA, penetapan program terkait K3L Laboratorium, serta identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya masih dalam tahap perencanaan. Implementasi K3L pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu. Pada laboratorium ini, terdapat safety officer atau laboran yang mendukung adanya penerapan K3L di laboratorium. Pada laboratorium ini juga telah terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi pengurus laboratorium. Kemudian, terdapat dokumentasi sistem manajemen K3L meliputi dokumen dan rekaman yang berhubungan dengan pengelolaan risiko K3L. Pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu, para staf dan mahasiswa telah mendapatkan pelatihan terkait K3L. Pelatihan ini terkait mengenai pelatihan wajib online dasar K3 Laboratorium, pelatihan wajib online Chemical Safety, pelatihan wajib online Biorisk Management, serta pelatihan wajib lain untuk mengatasi kebutuhan laboratorium yang khusus. Pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu, telah dilaksanakan induksi K3L di laboratorium untuk pengguna laboratorium yang terbaru. Kemudian, alur pelaporan ketika terjadinya kecelakaan kerja juga telah terlaksana dengan cukup baik. Akan tetapi, pelaksanaan pertemuan rutin mengenai K3L di laboratorium yang dihadiri oleh pimpinan dan pengguna laboratorium masih belum dilakukan. Lingkungan kerja atau tata geraha pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu meliputi akses masuk laboratorium yang terbatas. Untuk mengakses Laboratorium Instrumentasi Terpadu dapat menggunakan suatu kartu akses tertentu. Kemudian, pada permukaan area kerja Laboratorium Instrumentasi Terpadu terbilang cukup bersih dan tertata rapi. Pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu juga terdapat kegiatan housekeeping yang terjadwal dan terdokumentasi. Akan tetapi, pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu, peletakan benda yang berat masih tidak pada rak yang ada pada bagian bawah. Kemudian, tutupan lantai tidak terdapat anti-slip. Pada hygiene perorangan, terdapat tanda larangan untuk minum, makan, menggunakan kosmetik, dan lensa kontak pada pintu laboratorium, serta telah tersedia wastafel dengan sabun, air mengalir, dan handuk kering untuk menjaga higienitas pengguna Laboratorium Instrumentasi Terpadu. Kelistrikan pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu, baik peralatan atau instrumen, telah ditanahkan dengan cukup benar. Beban pada listrik tidak berlebih, serta kabel tidak ditempatkan pada area yang rawan tersandung oleh para pengguna Laboratorium Instrumentasi Terpadu. Sistem inventarisasi dan pelacakan alat dan bahan. Pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu telah menggunakan offline dan online database untuk pendataan bahan dan instrumen lab berbasis CIMS. Namun, pada laboratorium ini belum terdapat safety shower dan e-washer, serta tabung gas yang bertekanan tinggi tidak ditemukan pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu.
Rencana pengadaan alat dan bahan pada laboratorium instrumentasi terpadu. Pada laboratorium instrumentasi terpadu, pengadaan alat dan bahan menggunakan sistem pengadaan bahan dan instrumen lab secara terpusat, serta melakukan pengecekan MSDS yang diterima dari pihak vendor dan penilaian bahaya dan pengendaliannya. Aspek biological safety dari lab instrumen terpadu teramati tersedianya PCR flow hood yang berfungsi dengan baik dan terinspeksi secara berkala. Terdapat juga biohazard sign pada pintu keluar dan masuk. Selain itu, terdapat SOP penanganan dan transportasi bahan biologi. Fungsi lab instrumen terpadu sendiri bukan merupakan lab basah untuk preparasi sampel, sehingga aturan dasar keamanan hayati dan biosecurity yang mencakup penanganan hewan atau tumbuhan percobaan tidak teramati. Aspek chemical safety lab instrumen terpadu terimplementasi dengan cukup baik. Pelabelan, MSDS, penanganan chemical emergency, dan penyimpanan bahan kimia dilakukan sesuai standar, serta terdapat sentrifugal dengan interlock lids. Namun, beberapa aspek seperti penggunaan asam kuat, bahan kriogenik, dan lemari asam tidak teramati karena tidak tersedia atau bukan merupakan bagian fungsional lab instrumen terpadu. Aspek physical safety lab instrumen terpadu teramati tersedia dan berfungsi dengan baik. Terdapat ventilasi udara, penerangan lab yang mumpuni untuk kegiatan lab, dan terdapat kontrol terhadap kebisingan walaupun tanpa inspeksi khusus. Pada program K3L terkait ergonomic safety, hampir semuanya terpenuhi, yaitu terdapat manual handling aids, benda yang sering digunakan mudah dijangkau, penggunaan kursi yang sesuai dengan postur tubuh atau ergonomis. Step ladder tidak dibutuhkan pada lab instrumentasi terpadu karena tidak terdapat rak tinggi di dalam lab. Sedangkan untuk program K3L terkait radiation safety, tidak semuanya terpenuhi dikarenakan pada lab instrumentasi terpadu tidak terdapat alat ataupun bahan yang berpotensi radiasi. Pada program K3L terkait mechanical safety, hampir semuanya terpenuhi, yaitu terdapat complementary equipment, dilakukan maintenance alat secara berkala dan lockout power sebelumnya, serta maintenance dilakukan sesuai dengan prosedur. Selain itu, program K3L terkait alat pelindung diri dan pengelolaan limbah sudah hampir semuanya terpenuhi, yaitu terdapat sign pemakaian APD dan larangan pemakaian APD di luar laboratorium, tersedia APD yang sesuai, dan tersedia tempat pembuangan limbah laboratorium berdasarkan jenisnya. Pada lab instrumentasi terpadu hanya terdapat jenis limbah, yaitu limbah B3 saja. Selanjutnya, pada program K3L terkait persiapan keadaan darurat, hampir semuanya terpenuhi, yaitu sudah terdapat rencana tanggap darurat, SDM khusus yang bertanggung jawab, nomor telepon darurat, kotak P3K, tempat penyimpanan alat pemadam api yang mudah diketahui lokasinya. Selain itu, semua staf dan mahasiswa telah mengetahui dan mendapatkan pelatihan untuk penanggulangan keadaan darurat. Pada program K3L terkait pemeriksaan dan tinjauan manajemen, hampir semuanya terpenuhi, yaitu dilakukan inspeksi K3L dan hasil inspeksi dilaporkan ke kepala laboratorium atau ketua tim peneliti. Dan sudah pernah dilakukan tinjauan ulang terkait penerapan SMK3L. Ketiga, hasil analisis evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan inspeksi K3L yang telah dilakukan kelompok kami pada lab instrumentasi terpadu, diperoleh hasil analisis evaluasi sebagai berikut. Terdapat beberapa poin atau hal yang sudah terpenuhi pada lab instrumentasi terpadu, diantaranya yaitu laboratorium sudah memiliki kebijakan dan menerapkan K3L. Tata geraha dan kebersihan sudah cukup baik. Aspek lain seperti kelistrikan, sistem inventarisasi, rencana pengadaan alat dan bahan sudah dilakukan dengan baik. Keamanan berdasarkan jenisnya hampir seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Ketersediaan APD dan pembuangan limbah sudah cukup baik, dan persiapan keadaan darurat sudah dilakukan dengan cukup baik. Dan itu terdapat beberapa poin atau hal yang belum terpenuhi pada lab instrumentasi terpadu, diantaranya yaitu belum dilakukannya identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian, serta health risk assessment. Tidak terdapat safety shower dan eye washer, lalu kabel tidak ditempatkan pada area yang dapat menimbulkan bahaya, namun belum dilakukan grounding agar lebih aman.
belum melakukan pelatihan biosecurity pada pekerja laboratorium, belum ada SOP penanganan limbah laboratorium, dan belum melakukan audit internal implementasi K3L laboratorium. Berdasarkan hal yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi tersebut, kelompok kami melakukan perhitungan terkait jumlah hasil evaluasi dan memperoleh persentase pemenuhan SMK3L laboratorium pada laboratorium instrumentasi terpadu sebesar 77,11%. Keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan mengenai keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L di Laboratorium Instrumentasi Terpadu, diperoleh hasil persentase pemenuhan SMK3L Laboratorium sebesar 77,11%. Sekian video mengenai inspeksi K3L pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 2022. Semoga video ini dapat mengedukasi para hadirin yang telah menonton video ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata serta perbuatan dalam pembuatan video inspeksi K3L pada Laboratorium Instrumentasi Terpadu. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan berikutnya kembali. Sampai jumpa.